Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi kita dalam program Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Novalinda Manahampi Romeantenan. Saat ini saya melayani di Jemaat GPIB Eklesia Kalibata Jakarta selaku Pendeta Jemaat. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami, urapilah kami. Diamkan semua suara-suara lain di hati kami, kecuali suara Tuhan. Sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami siap melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita pernah mendengar syair lagu Kidung Jemaat 436. Penggalan kalimatnya mengatakan begini. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Dan kata-kata selanjutnya. Syair lagu ini mengantar kita memahami perikop bacaan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbuat jahat tidak harus membunuh. Berbuat jahat tidak harus mencuri, memukul seseorang, melukai hati seseorang, atau membohongi orang lain. Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai saat ini adalah bersuka cita, bersorak-sorai dalam melakukan kejahatan. Seperti halnya perikop bacaan kita pada malam hari ini. Penulis Amsal dalam bacaan kita melihat bahwa melakukan kejahatan adalah hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita jumpai sering orang bersuka cita, bergembira melakukan tipu muslihat atau melakukan kejahatan, karena jalannya berliku-liku, jalannya selalu sesat. Sehingga seringkali kita jumpai orang bergembira, orang bersuka cita melakukan tipu muslihat. Firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini, lawanlah semuanya itu bersama Tuhan. Kalau kita bandingkan dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 11, mengatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan terus terang menyatakan bahwa sejak masa mudanya pikiran manusia itu jahat. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat 21. Sehingga untuk melakukan yang namanya kebaikan menuntut upaya kita, menuntut usaha kita. Ibaratnya mendayung melawan arus, melawan kejahatan. Melakukan kebaikan itu perlu kerja keras yang ekstra untuk bisa melakukannya. Bahkan untuk melawan kejahatan, tentunya harus dilakukan dengan upaya yang baik, tentunya mengandalkan Tuhan.
Seperti Salomo mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya. Dia meminta hikmat Tuhan sehingga dia dimampukan menjadi seorang pemimpin yang bijak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan, mari minta tuntunan kuasa Tuhan, minta hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan, kita mampu melawan godaan. Hikmat adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Sehingga dalam Amsal 8 ayat 11 mengatakan hikmat itu lebih berharga daripada permata apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi hikmat itu lebih berharga daripada permata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hikmat orang dimampukan untuk membuat keputusan dengan benar. Dengan hikmat orang dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dengan hikmat Tuhan kita dapat juga melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tanda orang berhikmat adalah moralitasnya. Hikmat memang menyediakan rambu-rambu moralitas bagi orang-orang yang bersedia hidup di dalamnya. Nyatanya bahwa dengan hikmat Tuhan kita dimampukan. Jadi dengan hikmat Tuhan orang bisa menapaki jalan yang benar. Dengan hikmat Tuhan bisa juga melindungi orang agar tidak melangkah di jalan yang keliru. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusia mungkin kita diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan untuk melawan setiap godaan dan kejahatan itu. Tetapi tadi firman Tuhan mengajak kita bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, meminta hikmat Tuhan, pasti kita akan dimampukan untuk melawan godaan dan kejahatan. Marilah di dalam kehidupan kita diingatkan setiap saat, setiap waktu, detik, menit dalam nafas kehidupan kita. Mari kita terus membaharui diri kita. Meskipun setiap saat mungkin kita jatuh dalam kesalahan, kita jatuh dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, mari melakukan kebaikan. Mari terus memotivasi diri kita untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita meminta hikmat Tuhan sehingga kita dimampukan hidup sesuai dengan anugerah Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dan kehendaki dalam hidup kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengakhiri hari ini dalam mempersiapkan diri kita untuk istirahat malam, kita bersyukur dari pagi, siang, petang sampai dengan malam ini kita masih ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk itu tetap minta hikmat dari Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan membuat kita setiap saat hidup selalu seturut dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari siapkanlah diri kita, siapkanlah kehidupan kita untuk dibaharui setiap saat oleh kasih Tuhan. Mari dengan hikmat Tuhan kita dimampukan untuk melawan semua godaan, semua kejahatan yang kita jumpai setiap saat. Mari janganlah kita bersukacita melakukan kejahatan, tapi mari kita bersukacita melakukan kebaikan, sehingga Tuhan memberkati kita semua pada malam ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas campur tangan Tuhan pada
setiap kehidupan kami. Kami boleh bersyukur karena atas cinta-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita, kebahagiaan menjalani kehidupan saat ini. Kami berdoa kiranya rahmat, damai sejahtera melingkupi kami, sehingga kami terus siap mau melakukan firman-Mu di tengah godaan, di tengah tantangan. Kami yakin dengan hikmat Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa dan kami memohon di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua upaya-upaya pemerintah yang saat ini menangani atau mencari jalan keluar atau solusi untuk penanganan pandemi COVID-19. Tuhan, berkatilah pemerintah kami maupun juga satuan gugus tugas, bahkan relawan-relawan, para medis di garda terdepan, kami semua, sehingga kami terus berupaya. Kami terus bahu-membahu memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkatilah setiap upaya usaha yang dilakukan, seperti pembatasan-pembatasan, vaksinasi, dan masih banyak lagi. Kiranya Tuhan berkati semua upaya usaha ini. Kiranya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di sorga, berkatilah kami, khususnya juga berkati bangsa kami, berkati seluruh dunia, bahkan kami semua yang saat ini merindukan mendambakan COVID-19 ini boleh berakhir dan kami terbebas dari pandemi ini. Ya Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah seluruh dunia saat ini, sehingga kami tetap ada dalam kekuatan dan juga pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, berkati ya Tuhan, supaya kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami boleh bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.